Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Salam, bertemu lagi dengan saya Rani Handayani di podcast SMA Plus Assalam di acara Ngopi Jang, ngobrol perihal iman Janarian Kang. Alhamdulillah hari ini udah masuk puasa yang ke-8. Mudah-mudahan puasa kita lancar ya sampai nanti akhir. Sebelum memulai acara, kita pakai hand sanitizer dulu ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Podcast hari ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Bu Irma Julianti. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah baik. Udah mempersiapkan sahur hari ini? Alhamdulillah sebelum kesini udah dipersiapkan dulu ya, biar jadi tenang ninggalin orang di rumah gitu ya. Sudah diizinkan datang hari ini Janari gini gitu ke sini sama suaminya? Alhamdulillah sih suami ngasih izin ya, karena kan ini sebagian dari kegiatan sekolah, jadi ngedukung gitu apapun aktivitasnya, yang penting itu positif. Dukungan suami alhamdulillah penuh sih gitu. Oh ya. Alhamdulillah ya, ada suami yang pengertian kayak gitu. Baiklah Bu Irma, hari ini kita akan ngebahas masih tentang Ramadan ya. Gimana sih kalau supaya puasa kita nggak sia-sia? Puasa biar nggak sia-sia. Kadang kan gini ya Bu Rani, kadang puasa tuh kita tuh dari subuh nih sampai maghrib nahan lapar gitu kan, nunggu yang kita tunggu kan pasti ada maghrib nih ya gitu. Ini dibela-belain nih nunggu gitu sampai dibela-belain tidur ngapain ya biar nggak kerasa kan waktunya gitu. Tapi kok kayaknya sia-sia banget, nggak dapat apa-apa, cuman cepet lapar sama haus doang nih gini gitu kan. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan biar puasa kita nggak sia-sia? Banyak loh yang bisa kita lakukan ya. Misalkan menghatamkan Al-Quran pas bulan puasa ya, minimal sebulan itu kan 30 hari, sehari ya diusahakan 1 juz lah bisa juz, gitu ya, biar kita bisa hatam gitu. Terus gimana sih biar kita nggak sia-sia ya, pokoknya jauhin lah hal-hal yang bisa membuat puasa kita jadi batal. Kayak misalkan pertama nih yang harus kita bentengin dulu, kita harus punya niat dulu. Jangan sampai udah puasa tadi pas malam atau pas subuh lupa niat. Nah, gimana tuh itu kalau kayak gitu? Ya sayang aja gitu kan, karena segala sesuatu itu kan harus punya niat ya. Innama amalu biniat. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Nah, kalau misalkan udah dilaksanain lupa nih niatnya, sayang banget, karena segala sesuatu itu harus ada niatnya dulu di awal. Terus kita harus punya ilmunya, harus tahu burani dan semuanya. Kita harus tahu fikih tentang hal-halnya, rukunnya, syaratnya, dan hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Jangan sampai kita ngelakuin itu ternyata itu bisa ngebatalin puasa kita gitu ya Bu Rani. Itu gitu. Nah, takutnya ada yang lupa nih, kalau niat puasa itu kayak gimana sih Bu Irma? Nah, buat warga Salam semuanya biar gak lupa, karena puasa Ramadan itu kan setahun sekali ya. Kadang Bu niatnya lupa karena berhubung setahun sekali nih. Yuk kita bareng-bareng baca lagi niat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau bisa biasanya dibaca setelah sholat tarawih ya. Bareng-bareng sholat tarawih. Terus kalau misalkan lupa sebelum tidur dibaca lagi deh, biar lebih afdol. Pas makan sahur baca lagi gitu kan, biar semakin afdol lah gitu. Takutnya kan lupa nggak niat ya udah deh bareng-bareng ya baca sama Bu Rani. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardis syahri ramadana hadihi sanati fardalillahi ta'ala. Niat saya berpuasa esok hari melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini karena Allah Ta'ala. Itu ya, semuanya ingat, jangan lupa niat dulu kalau mau puasa. Pernah dengar nih Bu Irma, kalau katanya niat itu bisa di 1 bulanin, itu gimana? Niat bisa di 1 bulan kan. Ada beberapa ulama atau ya pendapat katanya bisa niat itu di awal bisa. Tapi ada juga yang katanya lebih afdol lagi, kenapa enggak dibaca aja tiap hari gitu kan. Biar lebih ya takutnya kan udah nggak ada salahnya sih ya, nggak susah juga gitu kan. Sebelum makan niat dulu deh gitu kan ya. Tuh terus udah niat baru deh makan, doa makan gitu. Gitu ya. Oke Bu Irma, pertanyaan yang kedua ya. Kan bulan puasa ya,
Allah itu ada janji-janji atau keutamaan-keutamaan itu loh di bulan puasa. Apa aja sih? Keutamaan atau janji, siapa sih yang ya namanya manusia biasa ngejalanin puasa pasti pengennya dapat imbalan ya, masih kayak nggak ikhlas. Sebenarnya banyak loh janji dan keutamaan dari Allah itu. Pada dasarnya janji Allah itu buat kita nih ya, kalau mau ngelaksanain bulan puasa akan dapat bagian-bagian dan keutamaan sesuai dengan kadar keikhlasannya gitu. Jadi intinya yang ngebedain kita satu sama lain ketika puasa ya ikhlasnya itu gitu. Seberapa ikhlas sih kamu ngerjain puasa gitu. Biar ikhlas harus gimana nih? Kan kadang suka terasa berat ya. Lapar lah, haus lah, harus bisa nahan emosi lah. Itu gimana Bu Irma? Kalau kayak ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit ya dilaksanakan gitu. Apalagi sekelas saya pribadi, ikhlas itu susah ya gitu. Tapi ya berusaha dilatih. Setidaknya hari ini kita masih karena makanan nih nunggu nanti maghrib pengen cepet-cepet buka. Udah disiapin nih kolak apa gitu ya. Tapi kan semoga dengan latihan, banyak latihan, terus banyak baca buku agama ya, semoga lama-kelamaan kan tumbuh rasa ikhlas itu ya, karena Allah janji loh sama kita kalau kita ikhlas kita dapat bagiannya sesuai dengan kadarnya ikhlas kita. Jadi kalau kalian cuman puasa nih nunggu-nunggu nanti adzan maghrib ya segitu-gitu aja kali ya sama gitu kayak saya gitu. Terus kalau pas buka nih suka banyak yang ngumpulin nih makanan dari siang, itu gimana sih? Ya itu tuh kayak kita pas kecil ya jajan di depan ngumpulin makanan sebanyak-banyaknya, pas buka nggak kemakan gitu kan. Ya mubazir ya jadinya. Sebenarnya itu sih ya makruh ya, karena makanannya kan nanti nggak kemakan. Soalnya ya emang sih pas buka itu harus langsung disegerakan berbuka, tapi ya minimal minum air putih, makan yang manis-manis. Kalau Nabi kan dulu makan 3 kurma aja udah cukup gitu ya. Kalau kita sekarang ya makan sih nggak apa-apa, tapi nanti jangan kebanyakan, pas tarawih nanti nggak bisa berdiri. Iya benar gitu. Jadi apapun itu yang sewajarnya aja, jangan misalkan numpuk-numpuk makanan nggak kemakan, mendingan dibagiin sama temennya, itu sedekah juga ya, berbagi di bulan Ramadan gitu. Iya benar-benar. Terus pertanyaan ketiga Bu Irma, ada enggak sih yang bisa menghapus pahala pas kita puasa? Yang menghapus pahala puasa, kegiatan apa saja atau apa gimana gitu? Ini ya tanpa kita sadari kadang gitu ya, kita kan ya belum puasa gitu, suka nggak nyadar gitu kadang ya ngumpul-ngumpul sama teman asik-asik ngobrol, akhirnya nyudutin orang itu ya gibah gitu ya, gibah ya gitu kan. Walaupun nggak gunjing, ini cuma ngomongin apa adanya katanya, emang faktanya seperti itu, tetap aja kalau orang yang diomongin nggak terima itu kan namanya juga gibah, fitnah gitu ya, nggak boleh. Kalau ngomonginnya kebaikan gimana? Ngomongin kebaikan juga yang buat memotivasi tetap aja gitu ya, maksudnya ya kalau bisa yang ngomongin tentang masalah dakwah apalah gitu ya, jangan sampai yang menyudutkan orang lain gitu. Terus gibah, terus nggak sadar nih pas puasa bohong. Puasa itu kan puasa ibadah itu yang paling terhindar dari riya lah gitu kan. Kalau sholat kita kelihatan nih sama orang ya, ibaratnya ada kecengan nih, bisa lah sholatnya dibagus-bagusin, dilama-lamain gitu. Tapi kan kalau puasa antara hamba sama Allah, toh di depan misalkan kita ditanya sama mamah nih masih puasa, masih katanya, tapi kan di belakang kita ngegodain makan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi puasa ini pembelajaran buat kita sih, buat lebih belajar kejujur ya. Jangan dibiasakan berbohong gitu kan. Terus jangan bersumpah-sumpah palsu, berjanji-janji palsu. Dijanji ini sama teman, minggu ya kita lari ke Tegalega, janji ini insyaallah, aduh nggak bisa nepatin nih karena repot misalkan, ya jangan sampai berjanji-janji kalau setidaknya nggak bisa nepatin gitu ya. Jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia karena hal-hal seperti itu. Ya, itu seperti tanda-tanda orang munafik ya? Iya, gitu. Hampir sama sih dengan orang munafik. Gitu. Kalau berbohong untuk kebaikan itu gimana? Berbohong untuk kebaikan, kalau menurut saya sekecil apapun berbohong itu nggak ada yang namanya berbohong buat kebaikan ya, karena tetap aja yang namanya bohong mah bohong gitu, ya? Burani ya tetap aja.
harus mau apa ya, jujur sama diri sendiri. Nggak ada yang Apapun buat kebaikan gitu. kenyataannya lebih baik diomongin. Jangan sampai berbohong buat kebaikan, nutupin si A demi si B misalkan. Jangan, lebih baik apa ya, berkata jujur walaupun Pahit. menyakitkan Oke. gitu. Gitu. Ya. Buat teman-teman semua, intinya lagi ya Bu Rani, buat agar puasa kita tidak sia-sia, banyak hal yang bisa kita lakuin selama bulan puasa ini, dimanfaatkan sebaik mungkin karena alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk menjalankan puasa gitu ya Bu Rani. Meskipun udah tengah-tengah pandemi, semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Amin, amin, Puasa amin. kita tidak terganggu, bisa full melaksanakan puasa gitu ya. Kecuali kalau yang perempuan mungkin ya karena ada haid ya, terhalang oleh haid. Intinya sebelum melaksanakan puasa diawali dengan apa? Niat. Jangan lupa niat. Terus ilmunya juga, kita harus tahu ilmunya ya. Sekiranya hal-hal yang membatalkan dijauhi ya. Jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia. Terus tipsnya agar kita terus tetap sehat nih, bisa full ngejalanin puasa. Ya ketika buka banyak deh minum air putih. Terus teh jangan yang waktu misalkan bulan-bulan puasa makan seblak bisa level 3 ya dikurangin dulu deh pedesnya gitu ya, biar lambung kita sehat gitu, bisa ngelaksanain puasa full. Terus gimana sih mengisinya biar nggak ngerasa berat, ngerasa puasa teh gitu ya gini-gini aja ya. Kita mulai dengan melakukan banyak hal-hal positif ya. Apa aja ya tuh? Hal positif itu ya bisa lah ngaji gitu ya, biar alhamdulillah nih kalau bisa hatam di bulan Ramadan gitu kan ya. Terus kalau sholat sunat gitu, meskipun di rumah jangan sampai membatasi, justru ibadah kita harus lebih meningkat meskipun beribadah dari rumah gitu ya. Kayak sekarang kan masjid nggak semuanya kebuka ya, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melaksanakan ibadah di rumah gitu ya. Semoga puasanya lancar-lancar buat semuanya. Amin. Ya, Warga Salam, mungkin sekian obrolan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strong.